Fels, balik lagi di channel Dear Fels. Senang ketemu kalian lagi. Kismi Time kali ini akan dibawain sama Glow. Dia bakal sharing pengalaman mistis dari temen kantornya. Oh ya, buat kalian yang mau sharing-sharing cerita atau pengalaman kalian, mau cerita mistis, cerita sedih, cerita lucu, kirimin aja ke kita ceritanya di email dearfels@gmail.com. Oke, kita langsung aja masuk. Jadi ceritanya tuh waktu gue masih kerja di salah satu perusahaan swasta lah ya. Nah terus tuh gue tuh punya geng kan. Geng itu biasanya tuh kalau datang tuh pagi-pagi gitu ya kan. Kita masuknya tuh jam setengah 9. Nah terus biasanya kita udah ngumpul itu sekitar jam 7. Jadi biasanya buat gosip, buat dendong ya kan, sambil ketawa-ketawa ke tiwi-tiwi, makan pagi kayak gitu. Nah kebetulan gue punya satu temen yang agak-agak tulang lunak gitu ya kan. Sebut deh nama dia A ya kan. Nah terus ceritanya ini pagi-pagi biasanya ya dia itu datangnya juga agak siangan saat itu ya kan. Nah terus biasanya kalau pagi-pagi tuh ritualnya dia ke toilet terus cuci muka, terus nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa ngakak, cerita-cerita kayak gitu deh. Terus sarapan, lipstikan, pokoknya semuanya deh lengkap tuh dia. Nah hari itu dia tuh nggak ngelakuin itu semua. Jadi datang itu dia tuh kebetulan kan dia naik kereta kan kalau ke kantor. Nah terus biasanya hari itu dia datang tapi tuh mukanya tuh pucet, terus kucet, terus dia tuh langsung duduk terus langsung ngeluarin alat-alat yang mau dia pakai buat kerja, tapi dia pucet. Terus kan kita tanya dong, lu kenapa gitu kan. Terus dia diem aja, cuma diem aja, cuma terus nggak kayak nggak ngerespon kita sama sekali, nggak ngomong A nggak ngomong B. Dan anehnya dia tuh hari itu juga nggak dandan, nggak cuci muka, nggak ceria sama sekali deh. Nah kita pikir itu dia tuh sakit gitu. Nah terus singkat cerita akhirnya kita udah mulailah tuh kerja tuh karena udah jam setengah 9 kan. Nah tiba-tiba dia tuh nangis ya kan. Tiba-tiba dia nangisnya kayak, dia kan cowok kan, terus dia nangis kayak gini. Lah kebetulan si A ini duduknya pas banget di samping gua tuh. Terus gue tanya dong, lu kenapa gitu. Tapi nangisnya itu lebih kayak ke kuntilanak ya gitu. Nah kayak aneh deh pokoknya. Terus gitu tuh. Nah orang kan langsung pada nanya kan, lu kenapa gitu ya. Terus sakit gitu ya. Terus langsung tuh mulai ngomong yang aneh-aneh kan. Terus tiba-tiba dia bilang berisik gitu-gitu. Nah akhirnya kita sadar lah kalau anak ini kesurupan ceritanya nih. Ya kan udah kesurupan. Terus mulai dia tuh berdatangan lah tuh manusia-manusia yang tiba-tiba jadi pemuka agama semua. Ada yang dari Kristen, ada yang dari Muslim, Buddha, Hindu, Konghucu, semua ngumpul buat ngeluarin setannya dia. Ada hal yang lucunya juga. Terus tiba-tiba temen gue ada yang bilang siapa gitu. Terus yang kocaknya yang kesurupan juga tetap bilang kocak lah gitu. Nah terus udah kan jadi heboh banget tuh kan. Terus kalau gue sih ngeliatnya kasihan ya, maksudnya karena kan dia temen deket ya, kok dia bisa kesurupan padahal udah kenal 4 tahunan sama dia tuh nggak pernah yang kesurupan, baru kali itu dia kesurupan gitu. Udah tuh, nah karena udah mulai gaduh banget, hampir semua tuh ngumpul di ruangannya kita ya. Terus akhirnya bos gue ngambil keputusan udah jangan di sini, bawa aja ke musola di situ. Nah terus sudah kan dibawa. Terus kebetulan gue nggak bisa ikut tuh karena kan banyak kerjaan tuh, tapi banyak sih orang-orang yang nemenin dia, khususnya sih cowok-cowok kan, kadang kan dia cowok. Nah pas dibawa terus gue denger tuh dia kayak teriak-teriak dari musola gitu. Terus kasihan deh. Terus akhirnya nggak lama dia kayak sadar gitu kan. Terus dia duduk. Terus akhirnya bos gue bilang udah minta jemput aja sama keluarganya gitu. Nggak lama dia dijemput sih sama keluarganya. Terus cuma emang aneh sih, sebelum keluarga dijemput kan gue sempat bilang sama dia cepat sembuh ya tuh emang
apa sih namanya, kayak ininya dia tuh kayak negatif gitu, kayak ada sesuatu yang mau masuk badan gue juga. Akhirnya gue kagak jadi megang dia, kayak nanti tiba-tiba gue yang kesurupan lagi ya kan. Terus gue baca-baca doa dalam hati aja tuh supaya nggak kemasukan setan juga ya. Setan juga takut sih sama gue ya kan. Nah udah tuh, terus akhirnya gue tanya dong, lu kenapa kok bisa kesurupan gitu. Nah terus begitu, terus dia bilang tuh, iya soalnya kemarin tuh hari Minggu dia tuh sempat ke kuburan mamanya ya kan. Nah pulang dari kuburan dia nggak ganti baju, nggak cuci tangan, nggak cuci kaki, nggak cuci muka, dia langsung tidur. Nah sorenya dia janjian sama teman kantor juga, sama gue juga kenal sama teman kantor ini. Nah janjian, nah terus teman kantor gue yang satu ini yang ketemuan sama dia juga bilang si A ini emang hari Minggu itu kelihatan aneh, maksudnya kayak diem aja, nggak semangat, lemes, dipikirnya sakit, nggak taunya dia kesurupan. Nah terus akhirnya tuh dia nggak masuk sekitar 1 minggu kan. Terus gue sempat WA dia juga, gimana kabar lu, udah enakan kak gitu katanya. Terus udah itu juga udah diusir setannya gitu. Jadi dia kayak rukiah, nah udah di rukiah, cuma kalau kata si yang ustadznya itu katanya setannya ini demen sama dia, jadi juga nggak mau pergi-pergi jauh dari dia. Jadi itu dia cuma dipagerin sama ayat-ayat suci Al-Quran gitu. Jadi sehari itu dia harus ngelafalin berapa ayat gitu. Jadi itu dia kayak punya tasbih digital ya. Nah kayak gitu, setiap dia lupa gue langsung teriakin, cepetan kali baca-baca, nanti lu kesurupan lagi gitu kan. Kasihan ya kalau kesurupan kayak gitu. Akhirnya sampai kita sama-sama resign, dia udah nggak pernah kesurupan sih. Ya, jadi pengingat buat kita juga ya, kalau misalnya kita baru pulang dari kuburan, melayat keluarga kita gitu, jangan lupa langsung mandi sebaiknya, baju semua ganti, jadi biar kita nggak diikutin juga sama makhluk supranatural kayak gitu, kan nggak nyaman juga ya. Oke, sekian episode kedua Kiss Me. Jangan lupa kalian kirim-kirim cerita seru kalian ke kita, biar nanti kita bacain ke email kita ya, dearfiles@gmail.com. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye bye.